masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo, jumpa lagi teman-teman, sahabat UT Bojong UT dimanapun teman-teman berada. Saat ini saya ingin membagikan informasi mengenai beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari teman kita yang bertanya, mahasiswa baru ya, mau masuk. Terus kemudian bertanya, apakah kita harus datang ke kampus kalau ke UT? Datangnya berapa kali dalam seminggu untuk kita berkuliah masuk ke kampus. Nah, baik, akan saya jawab. Mungkin kita lihat pertanyaannya seperti ini. Baik, dari pertanyaan teman kita itu bertanya, kalau kita kuliah, apakah kita harus ke kampus, kapan datang ke kampus? Nah, saya akan jawab seperti dengan pengalaman saya pribadi. Jadi saya mahasiswa UT sekarang semester 5. Saya datang ke kampus atau ke Pokjar di UPBJJ UT Jakarta di Jalan Ahmad Yani, bypass Ahmad Yani, di depan kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun. Itu cuma 2 kali. Jadi waktu saya registrasi awal, terus kemudian saya ngasih berkas-berkas syarat-syarat dokumen untuk menjadi mahasiswa UT. Nah, kok bisa? Nah, jawabannya bisa karena saya pilihnya non-SIPAS dan metode belajarnya adalah Tuton atau tutorial online. Nah, di metode belajar non-SIPAS itu kan bisa memilih ya mata kuliah apa aja, itu bisa kita pilih. Tidak seperti dengan SIPAS yang harus mengikuti silabus atau matrikulasi atau jadwal perkuliahan seperti di UT. Yang menentukan kita mau ke kampus atau tidak adalah metode belajar kita. Jadi kalau kita maupun SIPAS atau non-SIPAS, kalau kita pilihnya TTM, tatap muka, perkuliahan tatap muka, maka kita harus spare ada waktu dalam 1 minggu, itu sesuai dengan jumlah mata kuliah yang kita ambil, itu kita akan melakukan tatap muka atau datang ke kampus atau Pokjar atau di tempat yang ditunjuk untuk melakukan perkuliahan. Itu TTM. Jadi itu waktu untuk kita ke kampus atau pertemuan untuk belajar itu tergantung pada metode belajar yang kita ambil. Kalau tatap muka pasti ada waktu yang kita spare, kita luangkan untuk datang ke kampus atau Pokjar untuk belajar tatap muka. Nah, ini akan berbeda kalau kita mengambil program atau metode belajar tutorial online atau Tuton. Nah, kalau kita tutorial online, kita cukup mendaftar kesediaan Tuton di waktu kita registrasi mata kuliah. Di situ ada kolom untuk apakah ikut Tuton atau tidak. Teman-teman mau ikut Tuton, dicentang di sebelah kanan, paling kanan. Jadi ada misalnya mata kuliah, kode mata kuliahnya Hukum 1, 2, 3, 4 misalnya. Misalnya mata kuliah pengantar hukum. Terus kemudian ada waktu ujiannya. Terus kemudian di belah kanan nanti ada form kesediaan Tuton atau tidak. Nah, kalau teman-teman ikut Tuton itu langsung dicentang aja, begitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman akan kalau Tuton, pelaksanaan Tuton teman-teman sudah tahu, atau bagi teman-teman yang belum tahu Tuton, kita mengikutinya selama 2 bulan, yaitu selama 8 minggu atau 8 sesi Tuton. Nah, kita di situ selama 8 minggu atau 8 sesi ini kita belajar yang dinilai adalah presensinya, diskusi, dan tugas. Nah, jadi itu semuanya diselenggarakan secara online ya. Jadi kalau
teman-teman ikut tuton dipastikan tidak akan datang ke kampus, cukup itu saja mengerjakan tuton. Nah, sekarang bagaimana kalau UAS? Nah, sehubungan dengan pandemi ini, UAS itu diselenggarakan dengan THE atau take home exam. Jadi semua juga online. Jadi teman-teman mengunduh soalnya, menjawab, tulis ataupun diketik, kemudian langsung di-upload seperti itu. Nah, untuk sebelum pandemi, baik TTM ataupun tuton ujiannya onsite di tempat-tempat yang ditunjuk oleh UT, bukan hanya di kampus UT. Bisa mungkin di kampus UT, tetapi karena mahasiswa UT itu banyak, maka UT menunjuk beberapa sekolah seperti SMP, kemudian SMA atau tempat-tempat lain yang ditujukan untuk tempat ujian itu. Ya, biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Dan disitu sangat menentukan teman-teman untuk melihat ke kode ujian ya, bentrok dan tidak bentrok. Jadi karena hari pertama, hari kedua, Sabtu Minggu gitu, mesti dilihat apakah ujian satu hari itu ada 8 sesi ya. Nah, nanti teman-teman itu jangan sampai mengambil mata kuliah yang ujiannya di hari pertama dan sesi pertama ada 2 mata kuliah misalnya. Nah, misalnya mata kuliah A dan mata kuliah B itu ujiannya di hari pertama 1 dan sesi 1 itu pasti bentrok, dan itu jangan sampai diambil ya, karena biasanya kalau kita registrasi itu ada kok kodenya. Kalau dia bilang G4 atau ya G4 itu berarti bentrok, kalau G0 itu tidak bentrok. Jadi itu jawaban singkat dari saya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru mungkin yang sambil bekerja itu jangan khawatir, kita tidak harus ke kampus kalau kita mengambil tutorial online. Baik, itu tuh teman-teman yang bisa saya bagikan sampai saat ini, dan tetap semangat.